Pemirsa, eksploitasi bayi dan anak-anak yang dimanfaatkan untuk mengemis marak terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Terungkap bayi dan anak-anak ini sengaja disewa untuk mengemis ibah dari warga. Masih lekat diingatan tentang fenomena bayi silver yang dipekerjakan untuk mengemis ibah warga di Tangerang Selatan, Banten. Fenomena ini bahkan sempat viral di media sosial. Tapi ternyata kasus ini menjadi pintu masuk terungkapnya kasus yang lebih memprihatinkan. Antisipasi maraknya eksploitasi anak untuk mengemis, Satpol PP Tangerang Selatan gencar menggelar razia. Hasilnya, belasan PMKS terjaring. Ironisnya dari pemeriksaan terungkap bahwa bayi dan anak sengaja disewa untuk mengemis. Kita memang menemukan ada indikasi mengarah ke eksploitasi anak, terutama di beberapa titik yang kadang-kadang kucing-kucingan. Ketika kita pantau terus-menerus menghilang, tetapi dalam sekejap dia memakan waktu ketika petugas itu lengah. Maka kita langsung monitor, kita datangin, dan kita berhasil untuk menjaring orang-orang yang Selanjutnya, Satpol PP mengimbau masyarakat agar tidak memberi sedekah kepada pengemis dan manusia silver di jalanan. Dan bila menemukan praktik eksploitasi anak, warga diharap segera melapor pada pihak berwajib. Tim Liputan, iNews melaporkan. Bagi Anda para orang tua, bijak dan tegaslah mendidik sang buah hati. Diduga keinginannya tidak terpenuhi, seorang bocah nekat melompat dari jembatan Curug Jaya, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang bocah berusia 12 tahun nekat melompat dari jembatan Curug Jaya, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban melompat dari jembatan yang sedang direnovasi untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Korban pun mengalami patah di bagian tubuh dan segera dilarikan ke rumah sakit akibat meloncat dari ketinggian 7 meter. Menurut warga, korban melompat dari jembatan diduga karena keinginannya tidak dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Ya, selentingan kita dengar sih kayaknya dia mungkin ya ngambek lah gitu ya, apa mungkin dia sama ayah ibunya apa ngambek doang, apa diomelin, apa dia punya kemauan kali belum nggak di ini ya, kita belum tahu persis sih, belum tahu persis Korban kini masih dirawat di rumah sakit dan kasus ini ditangani oleh Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kurang dari 24 jam, Satuan Reskrim Unit PPA Polres Metro Depok berhasil meringkus pelaku penganiayaan pada darah dagingnya sendiri. Pelaku diringkus di kediamannya di wilayah Kampung Baru, Kecamatan Talur Halang, Kabupaten Bogor. RH, pelaku penganiayaan pada anak kandungnya hingga babak belur, tak bisa berkutik saat petugas Satreskrim Polres Metro Depok meringkusnya. Ia diringkus di kediamannya di kawasan Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku menganiaya anaknya lantaran kesal karena korban tidak patuh saat diminta pulang bermain di luar rumah. Ayah korban mengakui telah menganiaya anak kandungnya sendiri. Itu sudah berapa lama sih penganiayaan dan motifnya? Ya, jadi awalnya memang si ayah korban ini sering mabuk-mabukan, ya. Kemudian pada saat itu sepulang dari mabuk melihat anaknya bermain, meminta anaknya untuk pulang. Namun si anak masih tetap ingin bermain sehingga si ayah emosi kemudian memukuli anaknya. Sebelumnya istri kedua pelaku bersama korban melaporkan penganiayaan ke Mapolres Metro Depok. Korban yang baru berusia 8 tahun babak belur setelah dianiaya ayah kandungnya. Kini polisi tengah mendalami kasus penganiayaan ini. Bila terbukti bersalah, pelaku dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap residivis pencuri spesialis pagar makam di daerah Ganting, Padang, Sumatera Barat. Hasil pemeriksaan awal, pelaku telah beraksi di 18 lokasi dengan hasil curian puluhan pagar makam dan rumah warga.
Setelah cukup lama diintai, jajaran Satreskrim Polresta Padang berhasil meringkus Caciang, residivis pencuri spesialis pagar makam dan rumah warga. Pelaku ditangkap di daerah Ganting, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku yang tak berkutik hanya bisa pasrah digelandang ke kantor polisi. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku telah beraksi di 18 lokasi dengan hasil jarahan puluhan pagar rumah warga dan pagar kuburan yang dijual ke tempat penampungan besi tua. Pelaku merupakan residivis dan memang pelaku ini spesialis mencuri besi-besi seperti pagar, kemudian yang ini dia mengambil besi makam milik orang yang sudah meninggal. Untuk penangkapan tersangka sempat melawan atau gimana? Pada saat dilakukan penangkapan, pelaku berusaha untuk kabur namun dapat kita kejar dan dapat kita amankan dan kita bawa ke Polresta Padang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, jajaran Polsek Sukoharjo meringkus 3 pelaku pencurian kabel milik Telkom seberat 2 ton. Polisi masih memburu 5 orang pelaku lain yang berhasil kabur. Tiga orang pencuri kabel ini tak bisa berkutik saat digelandang polisi di Mapolsek Sukoharjo, Jawa Tengah. Mereka ditangkap beserta barang bukti 2 ton kabel milik PT Telkom yang sudah mereka curi. Mereka berhasil diringkus di Jalan Diponegoro, Sukoharjo usai beraksi Selasa dini hari kemarin. Dari pengakuan pelaku, mereka telah 4 kali beraksi di Blitar, Jawa Timur dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Hasil pencurian kabel dijual ke daerah Jakarta dan Cikarang. Mereka masuk ke dalam gorong-gorong itu dengan pintunya sebelumnya dibuka dahulu dengan ditarik menggunakan mobil truk, menggunakan rantai, ditarik pintunya dibuka karena itu pintu sangat berat sekali, ditarik terus kemudian mereka masuk ke gorong-gorong, kemudian kabel-kabel itu karena besar, tembaga tadi seperti kita saksikan mereka menggunakan alat kapak ini untuk dipotong. Atas perbuatannya, pelaku dikenai pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Saat ini polisi masih memburu 5 orang anggota kawanan pelaku yang berhasil melarikan diri. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, stok BBM di Luwu Timur dan Utara menipis, warga pun mengantri panjang. Simak informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.